Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfie Oktavia. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya susun yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Adis Dimension Footwear bagian Stockfit UV. Yang bab pertama yaitu adalah latar belakang masalah, yaitu sumber daya manusia dalam organisasi sangat penting bagi keberhasilan mencapai tujuan. Maka di sini sosok pemimpin itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua itu identifikasi masalah. Yang pertama itu belum ada upaya peningkatan terhadap kinerja karyawan. Karyawan kurang efektif dalam bekerja, tekanan dalam bekerja tinggi yang memicu stres kerja, target produksi yang dirasa karyawan terlalu tinggi. Yang kelima, lingkungan kerja yang kurang nyaman. Yang terakhir itu perlengkapan kerja yang kurang maksimal. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teoritik. Yang pertama itu deskripsi teoritik. Yang pertama yaitu kinerja karyawan. Di sini ada teori mengenai kinerja karyawan, yaitu kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama itu ada faktor individual, faktor psikologis, faktor organisasi. Selanjutnya yaitu indikator kinerja karyawan. Di sini yang pertama itu ada dimensi kualitas kerja, itu diukur dari kecepatan dan kemampuan. Yang kedua itu dimensi kualitas dari hasil, diukur dari kerapihan dan kelitian hasil kerja. Yang ketiga itu dimensi kerja sama diukur dengan jalinan kerjasama dan kekompakan. Yang keempat itu dimensi tanggung jawab, itu diukur dengan hasil kerja dan mengambil keputusan. Dan kelima itu dimensi inisiatif, itu diukur dari kemampuan. Selanjutnya yaitu teori stres kerja. Stres kerja adalah sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis sebagai konsekuensi dan tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikolog dan fisik seseorang. Lalu selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Di sini ada faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Selanjutnya yaitu dampak stres kerja. Di sini ada 3 kategori umum konsekuensi dari stres tersebut. Yang pertama itu gejala fisiologis, gejala psikologis, gejala perilaku. Lalu selanjutnya yaitu indikator stres kerja. Yang pertama itu ada intimidasi dan tekanan dari rekan kerja, pimpinan. Lalu yang kedua itu perbedaan antara tuntutan dan sumber daya. Yang ketiga ketika cocokan dengan pekerjaan. Yang keempat pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi dan membosankan. Yang kelima yaitu beban yang berlebih. Keenam, faktor-faktor yang diterapkan oleh diri sendiri seperti target dan upaya yang tidak realistis. Selanjutnya yaitu teori lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya serta pengetahuan kerjanya baik sebagai perorangan maupun organisasi. Jenis-jenis lingkungan kerja yang pertama yaitu lingkungan kerja fisik, kedua lingkungan kerja non fisik. Selanjutnya faktor-faktor lingkungan kerja yaitu faktor lingkungan fisik, dan yang itu antaranya seperti ada kondisi lingkungan, tingkat visual privasi dan sebagainya. Yang kedua itu faktor lingkungan psikis. Selanjutnya yaitu indikator lingkungan kerja. Yang pertama itu lingkungan kerja fisik seperti penerangan, suhu dan yang sebagainya. Yang kedua itu lingkungan kerja non fisik seperti hubungan antar sesama karyawan dan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Lalu selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil di sini ada beberapa penelitian yang relevan terdahulu seperti dari Dwi Septianto, yaitu pengaruh kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Pattaya Raya Semarang dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Stres kerja yang terlalu berat dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan di sekitarnya. Jadi ini dapat berakibat menurunnya kinerja karyawan tersebut.
Ya, seperti penelitian sebelumnya yaitu oleh DRA Nuria Erisna MM. Di sini stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi H1 itu stres kerja berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya bila lingkungan kerja yang kotor tanpa adanya sarana yang memadai, hubungan tidak harmonis, itu pun dapat mempengaruhi kinerja karyawan, seperti penelitian sebelumnya yang terdahulu itu dari Aldi Pambudi Wicaksono itu di PT Pertamina, itu menunjukkan hasil pengujiannya itu kontribusi variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan itu sebesar 0,043 atau 43%, serta memiliki tingkat signifikan sebesar 0,023. Jadi di sini H2 lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Stres kerja memiliki peran penting dalam organisasi, begitupun lingkungan kerja. Itu juga merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dan menimbulkan sikap positif itu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lebih lanjut seperti penelitian terdahulu oleh Khoirunisa Isniani 2015, yaitu stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian secara simultan lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi H3 yaitu stres kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian berdasarkan ulang di atas, yaitu budaya kerja X1 itu berpengaruh terhadap komitmen berpengaruh oleh kinerja karyawan Y, dan lalu lingkungan kerja itu X2 berpengaruh oleh kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Ya, yang pertama itu gambaran umum penelitian. Di sini yaitu PT Adis di Mesofuge sebagai bagian dari Soton Group Indonesia, merupakan perusahaan manufaktur sepatu Indonesia yang memproduksi sepatu merek dagang Nike dengan jumlah karyawan kurang lebih 8.000 karyawan. Visi PT Adis yaitu menjadi perusahaan yang berreputasi tinggi dan berkelanjutan melalui investasi pada manusia serta pabrik yang canggih. Misinya itu yang pertama, senantiasa bekerja untuk menciptakan produk unggulan, mengembangkan cara baru dalam bekerja, penuh integritas, lebih efisien, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan investasi pada manusia demi masa depan yang lebih baik. Yang keempat, tanggung jawab sosial melalui perusahaan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Seperti sebelumnya, tempat itu bertempatkan di PT Adis Dimensa Footwear. Waktu penelitian itu selama 4 bulan sesuai dengan yang ada di Universitas Bina Bangsa, dari tanggal 1 April sampai tanggal 29 Juli. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Metode ini yaitu seperti teknik pengumpulan data. Maka penelitian ini dilakukan dengan cara metode survei, yaitu mengumpulkan data mengenai fakta-fakta serta pendukung terhadap penelitian dengan maksud untuk mengetahui status, gejala, menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Jadi di sini itu respondennya itu karyawan PT Adis Dimensa Footwear bagian Stockfit UV. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jadi menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Adis Dimensa Footwear bagian Stockfit UV yang berjumlah 74 orang. Sampelnya itu diambil menggunakan rumus Solvin dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir yaitu 10% atau 0,01. Sesudah jumlah itu hasilnya 42,50 dan digenapkan menjadi 43 responden. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik data primer, itu dengan cara kuesioner dan wawancara. Yang kedua itu data sekunder, itu dari catatan dalam laporan.
Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama itu dari studi kepustakaan, yang kedua itu dari penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lalu selanjutnya itu instrumen kinerja karyawan. Yang pertama definisi konseptual. Variabel dependen adalah sejumlah gejala atau faktor unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel bebas. Dan di sini definisi operasionalnya yaitu ada dimensi kualitas dari hasil, yaitu kerapian kelitian dan hasil kerja, dimensi kerjasama yang diukur dengan menggunakan 2 faktor, dimensi tanggung jawab, serta dimensi inisiatif dengan menggunakan 1 faktor individu atau kemampuan. Isi instrumen kinerja karyawan itu berjumlah 8 pertanyaan. Selanjutnya yaitu instrumen strategi kerja. Definisi konseptualnya yaitu jumlah gejala atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau unsur lain. Definisi operasionalnya yaitu ada beberapa penyebab indikator stres kerja. Yang pertama itu seperti adanya tuntutan yang berlebih, sumber daya yang ada, ketidakcocokan pekerjaan, serta pekerjaan yang terlalu berlebih. Kisi instrumen pada stres kerja ini adanya total pertanyaan 12 pertanyaan. Selanjutnya itu instrumen lingkungan kerja. Definisi konseptualnya itu lingkungan kerja adalah alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Bentuk operasional di sini yaitu adanya lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Kisi-kisi instrumen pada lingkungan kerja ini berjumlah pertanyaan yang kuesioner yang berjumlah 6 pertanyaan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama deskripsi data, yang kedua itu uji instrumen. Selanjutnya itu ada uji instrumen itu adalah uji validitas, perhitungan koefisien reliabilitas, lalu selanjutnya statistik deskriptif, lalu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada beberapa macam, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya yaitu ada uji analisis. Itu yang pertama itu koefisien kolerasi berganda. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi, dan juga ada analisis regresi linear berganda. Selanjutnya adalah analisis hipotesis. Yang pertama itu uji signifikansi pengaruh parsial atau uji T. Lalu yang selanjutnya itu ada uji simultan, uji statistik F, dan juga ada selanjutnya hipotesis statistik. Hipotesis pertama itu H0, yaitu 0 artinya tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y. Lalu H1 lebih besar dari 0 artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hipotesis kedua yaitu H0 sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh antara X2 terhadap Y. Yang H1 lebih besar dari 0 itu artinya terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan hipotesis ketiga itu H0 sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara X1, X2 terhadap Y. Dan selanjutnya yaitu H1 lebih besar dari 0 artinya ada pengaruh secara simultan antara X1, X2 terhadap Y. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.